Shalom Sobat 3D, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Setiap kita pasti punya pengalaman ditegur karena melakukan kesalahan, atau kita menegur orang lain karena kita melihat dan tahu dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Tetapi bagaimana kalau kita melakukan hal yang benar, tetapi dianggap salah atau kita ditegur karena orang yang menegur itu tidak tahu apa yang sebenarnya? Wah, ini juga pasti pernah menjadi pengalaman kita. Yesus pun pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Ia melakukan hal yang benar, tetapi ditegur oleh Petrus. Hal ini membuat Yesus dengan keras berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 23, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Enyalah iblis. Kata-kata ini pernah dipakai oleh Yesus waktu ia dicobai iblis di padang gurun. Iblis berusaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini pun, iblis ingin menggunakan Petrus sebagai kaki tangannya. Iblis kembali berusaha untuk mengalihkan Yesus dari penderitaan yang harus diterimanya dalam menuntaskan tujuan Bapa yang telah mengutusnya ke dunia. Iblis ingin mengaburkan pemikiran Petrus dan juga para murid tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang harus menderita untuk menebus dosa manusia. Di dalam konsep Petrus dan para murid, Yesus adalah pemimpin yang akan memimpin mereka dan memulihkan keadaan mereka di dunia. Mereka tidak mampu melihat jauh ke depan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus Bapa untuk membebaskan manusia dari dosa. Teguran keras Yesus kepada Petrus ini, saudara, untuk menyadarkan dirinya agar ia tidak menentang kehendak Bapa. Karena ketika Petrus berusaha menghentikan Yesus, itu berarti dia menghalangi dirinya sendiri dan seluruh umat manusia dari keselamatan kekal. Saudara kekasih, iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai murid Kristus, kita harus sadar setiap saat kita bisa terlibat dalam peperangan rohani melawan iblis dan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Waspadalah terhadap tipu muslihat iblis. Iblis selalu berusaha untuk menarik kita mundur dari tujuan Allah dalam hidup kita. Iblis bisa memakai kenikmatan dunia ini untuk mengaburkan pengenalan kita akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pagarilah hidup kita dengan terus-menerus membaca firman Tuhan dan berdoa agar kita kuat dan mampu melawan iblis dan kita tidak dipakai menjadi kaki tangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.